Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian Masjid Nurul Huda, yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, diberikan arahan, langkah kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dunia sampai akhirat. Amin. Karena namanya orang hidup di dunia, hidupnya itu ndak lurus terus. Nggih napa nggih? Kadang-kadang ada rotok penekan titik, kadang-kadang nggih terperosok, kadang-kadang menggok nganan, kadang-kadang menggok ngiri, sesekali mundur ke depan atau belakang? Oh belakang ya. Sesekali mundur ke belakang, kadang-kadang kita dikejar sesuatu yang menjadikan kita tidak tenang. Maka apabila seorang manusia gondelan marang Gusti Allah, selamat. Apa gondelan itu? Panjenengan cekelan. Bagaimana cekelan dengan Allah Ta'ala itu? Cekelan dengan Allah Ta'ala itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, cekelan dengan pertolongannya Allah. Panjenengan yakin orang yang hidup di bawah aturan Allah, hidupnya untuk Allah, berjalannya karena Allah, maka tidak mungkin Allah akan melepaskan orang itu dari pertolongannya. Sekarang masalahnya satu, kita ini hidupnya untuk siapa? Kita ini melangkahnya untuk apa? Tujuan akhir kita ini dunia atau akhirat? Terkadang kita ini menang casing. Casing itu apa? Casingnya gerakan dakwah, casingnya gerakan sosial, casingnya Ustadz jare loh. Ya kita tutup dengan kafaratul majelis. Ya boleh. Casingnya Ustadz, casingnya Kiai, casingnya Gus. Ternyata semua itu cuma tampilan zahir, yang terakhir dia cari cuma dunia. Ada apa enggak? Enten apa enten? Enten apa kathah? Betul sang sanjang kathah, kula tersinggung loh Pak. Nggih enten mawon ngoten ya. Ada. Nah, maka apabila pertolongan Allah tidak kunjung datang, jangan pernah menyalahkan siapapun. Oh ya mesti jane ngene, percuma mboten manfaat. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan mengucapkan seandainya. Coba biyen gak rabi mbek sampeyan Mas. Anakku ora rolas koyo ngene iki. Sampeyan sarungan terus Mas, anak sampai rolas. Tidak boleh ngomong seandainya. Karena apa? Mustahil bisa kembali. Maka apabila pertolongan Allah tidak kunjung datang, satu ayat panjenengan pegang. Berapa? Satu. Panjenengan kerso satu atau empat? Itu bukan istri loh, ini ayat. Satu ayat panjenengan pegang. Allah Ta'ala mengingatkan kita, tansurullaha yansurkum. Singkat, padat, jelas. Kalau yang kita tolong adalah agama Allah, Allah pasti nolong kita. Tapi kalau kita bersembunyi di belakang agama Allah untuk kepentingan pribadi, ya wes, Allah akan lepaskan begitu saja. Boleh jadi dunia dapat, tapi akhiratnya nyungsep. Panjenengan kerson donya akhirat selamat, nopo bahagian donya ciloko akhirat. Panjenengan kerso ingkang pundi? Selamat donya, selamat akhirat. Maka dengan itu satu aja yang dipegang. In tansurullaha
yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang kedua, kalau pertolongan Allah itu tidak kunjung datang, maka silahkan dicek. Kita ini pantas ditolong atau tidak. Orang itu yang pantas ditolong adalah orang yang merasa kering. Orang yang merasa apa? Kering. Maka panjenengan kalau nggak ada, kok kalau nggak ada ya? Kalau itu bahasa sininya apa? Angger. Panjenengan menawa nggadai pot ten ngajenging griya. Pote enten gangsal. Saya tidak bisa bahasa Jawa. Saya biasa Inggris negara ini. Misalkan panjenengan punya pot bunga di depan rumah. Pot bunga yang 3 karena letaknya di depan, ketika turun hujan kena hujan. Sementara pot bunga yang 2 rodok melebu. Sehingga ketika turun hujan dia tidak kena air hujan. Maka ketika panjenengan mau siram-siram sore hari, yang panjenengan siram yang sudah basah atau yang masih kering? Yang sudah basah atau yang masih kering? Itulah merasa kering di hadapan Allah. Maka kalau panjenengan merasa kering di hadapan Allah, gak mungkin sholatnya sembarangan, mesti sholatnya api. Karena panjenengan keroso wasta'inu bisabri wassalat. Panjenengan keroso saya ini butuh pertolongan Gusti Allah. Bagaimana pertolongannya Allah bakal datang? Saya harus mengambilnya dengan cara yang Allah inginkan, sholat. Kemudian bagaimana pertolongannya Allah datang? Saya harus nolong orang lain. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan terus nolong seorang manusia selama manusia itu menolong siapa? Saudaranya. Nabi Musa tahu? Ketika pergi dari Mesir menuju Madian, 7 hari 7 malam, tidak bawa makan, tidak bawa pakaian, tidak bawa bekal, tidak bawa teman, tanpa kendaraan, jalan kaki. Makannya suket, rerumputan. Sudah sampai di negeri Madian, Nabi Musa ini duduk di bawah pohon yang di depannya ada sumur. Ngelihat banyak laki-laki menggembalakan kambing untuk ngasih minum kepada gembala mereka. Terus ketemu 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini menjauhkan ternak mereka dari sumber air. Nabi Musa bingung. Yang lain memberi minum kepada kambingnya, kok kamu berdua malah menghindarkan kambingmu dari air? Maka Nabi Musa tanya, ma khatbukuma, perempuan, ada apa dengan kalian? Bu, ngantuk napa tegang? Masya Allah, tegang nih. Sudah, Nabi Musa tanya, ma khatbukuma, wong wedok, wahai perempuan, ma khatbukuma, ada apa dengan kalian? Dibilang apa? La nasqi hatta yusdira ri'atu wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak akan memberi minum kepada kambing kami kalau harus campur dengan laki-laki itu. Lihat, Allah mendatangkan pertolongan untuk perempuan itu ketika perempuan itu menjaga dirinya. Jadi tidak mungkin orang ngelampai syariat Gusti Allah kemudian oleh Allah ditinggal Mustafa. Mustahil. Allah kirim, dan yang dikirim sama Allah, Pak, bukan sembarang orang, nabi. Nabi siapa? Nabi Musa tanya, ada apa perempuan? Dibilang, kami tidak mungkin memberi minum kepada kambing kami. Kalau ngomong kambing tidak usah ngelihat saya, santai, tidak usah biasa aja ya. Sampai kemudian laki-laki itu pulang. Tapi masalahnya kalau laki-laki itu pulang, sumurnya ditutup. Kata Nabi Musa apa? Minggir. Ini urusannya siapa? Laki-laki. Tapi ingat, Nabi Musa ngerti saat seperti itu yang dibutuhkan keikhlasan, bukan culas. Culas itu apa? Culas itu ngelakoni sesuatu tapi enek karep liyane. Seperti politikus itu loh. Kadang-kadang surban hijau, kadang-kadang juga surbanan, kadang-kadang juga kelambian. Tergantung yang dihadepin siapa?
siapa? Subhanallah, na'udzubillah. Maka wes kapok saya pilpres berapa kali sing tak coblos kalah terus. Maka saya khawatir jangan-jangan kalah gara-gara tak coblos ini. Panjenengan sami ya Pak? Malah nasib. Sudah. Maka saya sampai mikir apa? Memang politik itu bukan kolam kita. Walaupun anti politik juga keliru. Nggih napa nggih? Karena panjenengan lan kula sedaya ngeten iki ini produknya politik. Tapi kalau terlalu fokus dengan politik, lupa kepada hakikat penghambaan diri kepada Allah, ya tambah keliru. Nah maka itu Nabi Musa ini tulus, bukan modus. Bila Nabi Musa sudah fasaqalahuma, tak ewangi sampean, dibantu, dibuka tutup sumurnya, kambingnya diberi minum, selesai dalam waktu yang tidak lama, dikembalikan itu kambing ke perempuan, perempuannya pulang, Nabi Musa balik ke tempat duduknya. Nggak pakai tanya, nomor HP pinten mbak? Enten WA nih mboten? Nah ini modus ini. Dan sekarang kita ini Pak, ya Allah Pak, kalau bukan pertolongan Allah, ikhlas itu wangel. Panjenengan tahu, nayangin dakwah lewat YouTube seperti ini. Gayanya kan apa? Biar dakwah tersebar. Nggih, monetesnya pinten? Enggak ngerti monetes, susah. Bukan monetes wis tak gentiliane wis. AdSense. Alay podo ae susah. Saya harus pakai bahasa apa ini? Nah, YouTube ini Pak, ada fulusnya Pak. Ada fulusnya. Tapi lek tayangane mek 32, 75, kayaknya duwike. Kalau tayangan sampai ustadz-ustadz yang nasional itu, ustadz yang besar itu, sampai yang nonton sampai 100.000, 170.000, itu cair itu Pak. Nah, maka dengan itu kudu nonton niat betul. Ini Nabi Musa ngerti, saya penting datang pertolongannya Allah ini. Maka syaratnya kudu ikhlas. Balik Nabi Musa ke bawah pohon, dongo, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kula niki betah sangat ya Allah kalian pertolongan ingkang panjenengan turunkan kepada saya. Ngomong dia, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh pertolonganmu ya Allah. Tapi Nabi Musa ngerti, nolong orang lain dulu, ikhlaskan niatmu karena Allah, baru pertolongan Allah bakal turun. Nah maka itulah jamaah, kita ini perlu sekali mendapatkan bimbingan dari Allah di setiap langkah kita, karena namanya hidup ini Pak, ya Allah, tidak ada kepastian. Yang pasti cuma satu, mati. Yang pasti cuma satu. Nah sekarang kenapa panjenengan mengejar ketidakpastian dan panjenengan melupakan yang pasti? Panjenengan kerja Pak, yakin sugih? Lalu kerja 40 tahun ya panggah ngene ae. Iya. Sampai ada tulisan orang-orang, maaf nggih, Bu, dalam, masya Allah, jadi betah saya di sini. Dalamnya itu loh beda gitu loh, Bu. Aduh, masya Allah. Dalamnya kayak enak, ulem itu di sini dalamnya itu. Sudah, wes dasar dalam lagi Bu, tapi gak kelem mulai saya nanti. Sudah, maka begini jamaah. Sampai lupa saya mau ngomong apa tadi, karena dalam itu langsung hilang ilmu saya. Saya mau ngomong apa tadi? Nabi Musa sudah selesai. Tulisan. Oh ya, ada tulisan, maaf, tapi dari orang sosialis. Sosialis itu orang yang roto-roto abangan ngoten niku lho Pak. Mereka mengatakan begini, kalau kerjamu hanya cukup untuk makan, maka kamu itu bukan kerja tapi dikerjain. Jadi kalau kita ini kerja ternyata hanya cukup untuk makan, itu bukan pekerjaan tapi perbudakan. Orang sosialis saja ngerti, iya kan? Nah sementara kita ini kerja ngoyo banting tulang, bahkan sampai wani ninggal ibadah, tidak ada jaminan sugih, tidak ada. Tapi yang dijamin sama Allah,
kalau panjenengan nurut kepada Allah, panjenengan taat dengan syariat Allah, panjenengan sami'na wa ata'na dengan aturan Allah, Allah akan menjamin uripe penak matine penak. Milih yang tidak ada jaminan napa milih sing enten jaminan? Jamin. Karuan ngepeni ibadah kok. Ngepeni itu artinya ngistiqomai. Ibadahnya didamel ajek, insyaallah dunya lho Pak pinten dinten. Kalau bahasa orang Jawa mung mampir ngombe. Setelah itu kita tinggal. Baik. Hadirin sekalian, di malam hari ini tanpa berpanjang lebar lagi, saya mau menyampaikan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau di kitab yang lain ditulis pula oleh Ibnul Qayyim, yaitu dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ibnul Qayyim memberikan 6 tips. 6 apa? Tips. Tips itu apa? 6 cara, 6 metode, sehingga ketika di dunia ini kita mendapati takdir yang kurang menyenangkan, itu atine tetap bunga tanpa ngersulo, tanpa ngamuk, apalagi sampai bunuh diri. Nah, maka sekarang begini, angkat tangan Pak, sing mulai lahir procot sampai dinten niki mboten nate nangis sama sekali, angkat tangan. Terus kok tiba-tiba hilang dari peredaran, saulan gak muncul blas, dungaren. Kalau ketemu rapi mana ya? Mesti apa? Ustadz wali ya, bukan wali, konangan gayamu ini ya. Nah, maka seperti itu jamaah. Orang kalau terlanjur seneng, orang selesai nikah coba, gak bingung postingannya gak di like sama orang, gak bingung nanti ngelihat ini. Kenapa? Sudah cukup bahagia dengan pernikahannya. Maka orang senengane pamer. Kalau bahasa kami itu bahasa Kasembonnya Malang Barat itu flexing. Itu ndak usah guyang-guyu, koyok ngerti ya. Itu flexing. Flexing niku Bu namin apa Bu? Pamer. Pamer itu dalam Islam namanya ujub. Ujub itu awalannya sombong. Sip. Maka dengan itu setiap manusia pasti memiliki takdir yang buruk. Nah, sekarang pertanyaan, takdir buruk itu apa sih? Kenapa Pak? Takdir buruk niku napa? Bu, takdir buruk itu apa? Menikah dengan suami saya Ustadz. Takdir buruk itu apa? Mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Apa yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Antara cita-cita dengan kenyataan tidak sinkron. Kepingin ini panjang umur lah kok pendek umur, kepingin ini sugih lah kok malah ciloko. Itu kan dianggap takdir buruk. Tapi hati-hati Pak, ada satu kaidah di dalam memahami takdir, tidak ada takdir buruk 100%, tidak ada. Tidak ada. Takdir buruk 100% mboten enten. Mesti bisa ketemu apa? Ketemu baiknya. Kalau kita mau cerita ya banyak sekali. Takdir buruk untuk satu orang bisa jadi anugerah untuk orang yang lain. Panjenengan bani kempes. Lah lek bani panjenengan mboten nate kempes, niku tukang ban nyambut damel nopo? Nggih napa nggih? Sudah, kemudian yang lain lagi. Kalau istri panjenengan pinter masak, bendino masak, itu yang jual warung, siapa yang beli? Kalau terus panjenengan ini sehat walafiat gak tahu loro, itu orang yang kuliah dokter mau kerja apa? Maka tidak ada takdir yang buruk secara total. Berarti tugas kita apa? Mencari sisi positif dari setiap takdir yang kita anggap buruk. Faham gak Bu? Bu, faham? Adik-adik faham? Kalau ada takdir yang kita anggap tidak baik, tugas kita apa? Goleono Pak, panjenengan padosi. Iki api endi? Mesti ketemu. Mesti ketemu. Panjenengan tak kasih satu cerita kisah nyata buat umi saya, ibu saya. Umi saya itu mau ke Jakarta, ada acara manten.
Bismillah. Minuman seperti ini Pak, kalau dicampuri air kacang hijau tambah enak. Oh iya, kode keras ini. Sudah, waktu itu yang keluarga mau ikut banyak, maka saya pinjem mobil yayasan. Saya pinjem mobilnya SDO. Nah sudah, apa yang terjadi? Waktu itu mobil abah saya yang warna putih itu ban depannya tipis, ban belakangnya tebel. Ban depan tipis, belakang tebel. Saya suruh ngwalik kakak saya, walien sing ngarep cek kandel, sing mburi tipis gak masalah, karena depan kan gak, belakang kan gak belok-belok, aman. Kakak saya salah paham, yang dipindah bannya mobil hitam milik yayasan, diwalik bani, kene angin gak ono udan, bani diwalik. Subhanallah, berangkat ba'dal isya, jam 12:30 malam saya ditelepon, Ki, bannya meledak. Saya pikir mungkin karena mobil putih bannya tipis. Ternyata yang meledak bannya mobil hitam yang umi saya di situ, dan yang meledak ban belakang. Yang awalnya oleh kakak saya diwalik tidak sesuai instruksi saya. Kalau kakak saya sesuai instruksi saya, maka mobil hitam itu yang meledak ban ngarep, oling, muncal, mobilnya hancur. Tapi karena kakak saya salah instruksi, malah selamat. Malah selamat. Nah seperti itu loh, ibu-ibu yang ngoten Bu. Dadi wong melarat itu pilihan terbaik. Panjenengan lek soge Bu, mboten mesti panjenengan ngaji dalu niki. Panjenengan kira-kira kalau kaya raya gitu, malam ini panjenengan di KL, Kilen Lepen, Kuala Lumpur. Mungkin malam ini kalau panjenengan kaya raya Pak, mungkin panjenengan sudah mungkin di Mall Wonosobo, panjenengan nginep di cabin di Dieng, mungkin panjenengan jalan-jalan bersama istri yang keberapa saya juga tidak tahu. Tapi karena keadaan kita begini, gelem gak gelem hiburannya mek pengajian tok. Iya benar. Inilah aturannya Allah yang tidak mungkin keliru. Nah itu konsep takdir buruk. Misalkan dilihat, oh kok elek ya. Nah sekarang nomor 2, poin kedua. Ketika ada takdir buruk, ada 2 hal yang harus langsung dilakukan. Seperti tadi. Langsung mikir 2. Nomor 1, Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah terjadi keburukan kecuali karena siapa? Kecuali karena siapa? Diri sendiri. Langsung mikir Pak. Mundur se. Iki mang aku lapo yo. Oh, saya mikir. Sholat duhur dan asar telat gara-gara ngantuk mari kumkum di batur bitingan. Saking suwene kumkum awake lemes, turu bablas beduk, bablas asar. Ketika mobilnya ndak kuat naik, bukan salah panitia, tapi ya panitia rotok salahnya nih jane. Tapi kayaknya ini karena zuhur asar tadi telat keturun. Nah itu nomor 1, karena Allah mengatakan, dan Allah ndak mungkin keliru, tidaklah terjadi keburukan illa bima kasabat aidikum, kecuali karena perbuatan kita sendiri. Wong hidup itu kan pilihan. Panjenengan boleh nganan, panjenengan boleh ngiri, panjenengan boleh lurus, panjenengan boleh mundur. Kira mongge. Pilihan. Malam ini loh Pak, panjenengan gak ada pilihan, mau ngaji atau mau pulang tidur di rumah. Saged boten? Saged. Tapi panjenengan milih yang terbaik. Dan kemampuan memilih yang terbaik itu anugerah dari Allah. Berarti panjenengan kalian Gusti Allah diselamatkan dari pilihan yang buruk. Maka nomor 1, kalau terjadi musibah langsung apa? Muhasabah. Cek Imam Ibnu Sirin ketika jatuh miskin, setelah kaya raya saklawase urip, tiba-tiba jatuh miskin. Apa yang terjadi? Langsung qabla arba'ina sanatan marra rajulun aflasa fi tijaratihi amami fa unadihi bi sautin 'alin ya muflis. Dulu 40 tahun yang lalu ada orang kerjone bangkrut,
lewat di depan saya, tak jeriti, wong bangkrut. Maka setelah 40 tahun saya dibales oleh Allah dengan kebangkrutan. Itu muhasabah. Jadi panjenengan tidak menyalahkan Allah atas takdir yang terjadi. Itu nomor satu. Nomor dua, apa yang harus dilakukan ketika terjadi takdir buruk? Langsung mikir ini api-epi. Apinya bagaimana? Baiknya bagaimana? Jangan terlalu mikir kok ngene, gak mari. Langsung mikir bagaimana? Istighfar, tobat, berdoa kepada Allah. Kita ini kadang-kadang ingatnya kepada Allah pada bagian terakhir. Awal-awalnya apa? Telepon teman. Kita lupa nomor satu itu Allah dulu. Mana tauhid? Ceritanya Muhammad dia ini ngaji tauhid. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Darut tauhid. Walaupun sudah lanjut. Sudah. Mana tauhid kita ini? Lo kok enek masalah bingung goleki menungso. Ada masalah bingung cari pertolongan dari lupa kalau punya siapa? Allah. Terakhir berupa apa? Dikei loro sak durunge mati. Di mana sakitnya dia itu menghapus dosa. Subhanallah, lihat. Itu pandangan rahmat. Contoh yang lain, panjenengan pun dangu mboten nate salat tahajud. Nggih napa nggih? Masya Allah. Ini Nurul Huda ini jangan tahu Bapak. Saya mau kesini lagi nanti. Pokok gak kesasar mana ya. Sudah lama ndak pernah salat tahajud. Tiba-tiba oleh Allah dikasih musibah besar. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Tiba-tiba bisnisnya bangkrut, utangnya banyak. Setelah kena musibah seperti itu, jangankan jam 3 malam, jam 1 bengi wis melek. Ya Allah, ya Allah, sampai betul sakit ngomong kulo ya Allah. Coba. Justru karena bangkrut utangnya akeh malis regep tahajud. Ada lagi orang Pak, tapi akhirnya getun. Tapi mudah-mudahan panjenengan boten nggih. Ada orang, saya tidak mau cerita tempat di mana nama siapa, gak usah lah. Pokok ini pelajaran, insya Allah kisah nyata ini. Kena kanker, a'azanallah wa iyyakum. Semoga yang diuji oleh Allah diberikan kesembuhan, amin. Kena kanker. Dicek sama dokter, stadium lanjut. Ngerti tidak lanjut? Lanjut itu di dukure 4, di atasnya 4. Jadi orang kalau stadiumnya lanjut, itu dokter prediksi paling dawa 3 bulan. Paling lama berapa? 3 bulan. Biasa nih mau wedit. Orang paling medit kali gintung. Kali gintung. Pringamba, Sigalo, Banjarnegara. Paling medit. Setelah kena kanker dibilang sama dokter stadium lanjut, langsung dum Masjid Nurul Huda dikasih 2 miliar. Dipakai apa kira-kira? Loh sakmene ra kebom bangun malih. Ini loh prinsipnya orang Indonesia itu bangun. Nah, maka bagaimana dipakai apa? Dibikin jamaah sing gelem salat jamaah, setiap satu soft kayak 50.000. Sudah bagi-bagi duit, tanahnya diwakafkan. Ada panti asuhan dikasih tunai 2,5 M untuk kebutuhan santri. Sudah wes duit entek. Setelah duit entek, datang lagi ke dokter, salah diagnosa. Salah. Tapi itu baik. Mana orangnya? Mana? Coba, kalau oleh Allah tidak ditakdirkan seperti itu, kira-kira nyumbang apa boten? Wong manusia paling
medit. Nah, itulah memandang takdir dengan pandangan rahmat. Itu memandang takdir dengan pandangan rahmat. Kenapa begitu? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segalanya, termasuk di dalam takdir yang kurang menyenangkan. Di situ terdapat rahmat dari Allah. Nah gitu loh Pak. Nomor 1 tauhid, nomor 2 adil, nomor 3 rahmat, nomor 4 ar-rabi' mashhadul hikmah wa anna hikmatahu subhanahu iqtadat dhalika lam yuqaddirhu suda wala qadahu abatha. Dengan pandangan hikmah, dengan pandangan apa? Hikmah. Begini, ada takdir buruk, takdir buruk dengan pandangan apa? Hikmah. Orang naik mobil, setiap lewat situ kecelakaan, setiap lewat situ kecelakaan, setiap orang nyebrang di tempat itu ketabrak, setiap orang lewat kena musibah. Ini jalannya perlu diapakan? Ini Masjid Muhammadiyah, ini Masjid Muhammadiyah. Lah kok diruat kayak tonggo sebelah, Mas? Pripun ruat? Nah, dilihat dengan pandangan hikmah. Pandangan hikmahnya apa? Minimal 2. Nomor 1, oh memang di tempat ini kenapa sering celaka? Karena orang kalau lewat di sini, karena jalannya lebar, jalannya lurus, mesti ngebut. Akhirnya pandangan hikmah bagaimana? Diberi polisi tidur. Kan ada yang ngomong ya, luang polisi turu lu ngerepoti, apa mana tangi. Tolong kamera diarahkan ke beliau. Beliau yang ngomong, bukan saya. Coba kamera putar, seret. Jadi Pak polisi aman. Beliau Pak polisi, bukan saya. Akhirnya dikasih hikmah, kasih polisi tidur. Kemudian pandangan hikmah yang lain apa? Maka di tempat itu diberi tanda peringatan. Hati-hati, di jalan ini adalah jalan rawan. Itu hikmah. Contoh yang lain, memandang takdir dengan pandangan hikmah. Panjenengan ngecek gula darah, wih gula darah bagus. Panjenengan ngecek tensi, wih tensi bagus. Ngecek kolesterol, masya Allah 700. Asam urat 17. Loh gak salah kok cekot-cekot. Nah, terus memandang takdir yang tidak baik tadi dengan pandangan hikmah itu apa? Panjenengan mulai bergaya hidup sehat. Mulai besok makan dikurangi. Makanan-makanan yang tidak sehat namanya junk food. Junk bukan jam. Junk food bukan jam. Saya khawatir dikira mesul, panjenengan tidak ngerti. JUNK junk. FOOD food, junk food, bukan loh kan asli perlu kamera beliau ini kayak ini. Sudah akhirnya panjenengan hindari. Terus panjenengan rajin apa? Olahraga, ketambahan poso. Itulah namanya memahami hikmah dengan memahami takdir buruk dengan pandangan hikmah. Itu yang nomor 4. Maka dengan itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun 115. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira Allah menciptakan kalian sia-sia? Enggak. Termasuk ketika Allah mendatangkan musibah, tidak sia-sia untuk orang yang mau berpikir. Yang kelima,
Al-khamis, masyhadul hamd. Ketika terkena musibah, biar tidak terpuruk, hamd, memandang dengan kacamata syukur. Dengan kacamata apa? Syukur. Alhamdulillah. Panjenengan dengerin YouTube saya apa enggak? Saya punya cerita bagus. Tapi kalau panjenengan sudah dengerin enggak tak cerita nih. Belum, ketara gak subscribe ya. Apa jenengan dereng subscribe nih, dereng. Mangke subscribe nggih. Begini ceritanya. Ada seorang kiai, Bu, dengerin nggih, ini cerita keren. Ada seorang kiai, panggilannya Kiai Alhamdulillah. Kiai apa? Loh, kisah nyata ini, Pak, guyon ini. Tapi bukan Muhammadiyah ini. Muhammadiyah wangel golekane model ngene iki, Pak. Muhammadiyah gewaring salim cium tangan renek Muhammadiyah ini. Saya mikir diambung rek bahaya. Tak kayak minyak wangi wah kayak ngene to. Sudah lanjut, astagfirullahaladzim. Tapi tidak apa, bagus ya. Saya ini sejak dalam kandungan sudah Muhammadiyah saya ini. Jangan dikira Musa King. Musa itu apa? Muhammadiyah Salafi. Masya Allah. Saya ini di Muhammadiyah dianggap Salafi. Saya ke teman-teman Salafi di warah Muhammadiyah nyusup. Lah terus saya ini siapa? Sudah, ada kiai namanya panggilannya Kiai Alhamdulillah. Kenapa dipanggil Kiai Alhamdulillah? Apapun yang terjadi, Alhamdulillah. Pak Yai, listrik ten pondok token telas, Alhamdulillah. Pak Yai niki berase pun mulai entek Pak Yai, wancine tumbas, Alhamdulillah. Pak Yai wau dalu enten santri mencolot pager dawah nggih, ngerti ya? Dawah sikile cuklek papat, Alhamdulillah. Pokok cerita apapun apa? Alhamdulillah. Sudah. Suatu hari Pak Yai perjalanan ke Jakarta sama teman-temannya rombongan naik mobil Hiace. Kalau sekarang rombongan saya. Sampai di Brebes atau menjelang Brebes, panjenengan kalau naik mobil ndak masuk tol, mendekati masuk Brebes itu kan ada sungai di kiri jalan. Sungai besar yang oleh warga dipakai mandi. Nggih apa nggih? Pernah tahu ndak? Saya ndak tahu ceramah di sini kok saya perlu effort besar kayaknya untuk menjelaskan itu ya. Ada sungai dipakai untuk warga mandi. Nah, lewatlah Pak Yai dengan rombongan tadi. Pas di waktu menjelang maghrib lagi banyak-banyaknya perempuan mandi. Noleh kabeh. Teman-temannya Pak Yai, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Temannya Pak Yai semuanya istighfar. Pak Yai noleh. Alhamdulillah. Temennya protes, Pak Yai, kalau biasanya panjenengan alhamdulillah niku saya sangat, tapi lah niki ningali aurat ya Pak Yai, lah kok panjenengan alhamdulillah niki pripun? Sama Pak Yai dijelaskan gini loh Pak, ketika saya melihat perempuan itu mandi dengan aurat yang terbuka, saya mengucapkan apa? Tapi jangan ditiru lah, nanti panjenengan alhamdulillah, masya Allah, la in syakartum, ikilah di alhamdulillah tambah buka mana lo, ya keliru, salah konsep ya. Pak Yainya bilang begini, saya tahu ketika itu perempuan mandi auratnya terbuka, saya ucapkan alhamdulillah karena apa? Karena saya bersyukur kepada Allah di rumah saya punya kamar mandi yang baik, saya punya toilet yang tertutup, sehingga anak perempuan saya dan istri saya kalau perlu mandi tidak kelihatan orang lain. Alhamdulillah. Lepas jangan mikir aurat itu, iya. Maka pikir Pak, bersyukur. Masyhadul hamd, ketika kena musibah, alhamdulillah. Maka panjenengan tahu ada satu hadis yang ini subhanallah nyemangati saya banget ini. Itu loh Pak pentingnya ilmu itu ya.
Nyemangati banget. Ketika anak saya umur 8 tahun meninggal dunia, waduh ya Allah, kalut, panik saya. Dalam keadaan anak saya meninggal, saya tidak di rumah. Wah, kacau saya, kacau. Tapi subhanallah, ingat satu hadis. Hadis itu mengatakan ketika Allah mencabut nyawa anak dari hambanya, Allah kirim malaikat. Terus malaikat tadi sama Allah disuruh ngenteni. Malaikat tunggu, dia ngomong apa. Itu bapak yang anaknya meninggal, bapak itu ngomong apa. Terus ternyata bapak yang anaknya meninggal itu mengucapkan Alhamdulillah. Baru kemudian Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Malaikatnya naik ke hadapan Allah. Ya Rabb, lapor. Apa laporannya? Apa yang diucapkan hambaku? Hamidaka wastarja. Dia mengucapkan Alhamdulillah dan dia mengucapkan Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Terus Allah bilang apa? Ya sudah, bangunkan untuk hambaku yang tetap Alhamdulillah itu, walaupun kena musibah, bangunkan untuk dia satu istana di surga. Dan beri nama istananya Istana Pujian, Istana Alhamdulillah. Ini kalau kena musibah lah, kita ini kena musibah jerit-jerit tuh, wah, gak tambah beres, tambah kacau. Tambah apa? Kacau. Yang terakhir as-sadis. Nomor 1 apa? Tauhid. Nomor 2 adil. Nomor 3 rahmat. Nomor 4 hikmah. Nomor 5 alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillahi ala kulli hal. Yang terakhir as-sadis masyhad al-ubudiyah, kacamata penghambaan diri kepada Allah. Bu jamaah ya bisa saya kayak di TV-TV ini iso ya. Sudah. Yang kenapa? Masyhad al-ubudiyah, masyhad kacamata peribadatan penghambaan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Monggo kerso Gusti, kula niki namung kawula. Ngertos mboten? Terserah engkau ya Allah, saya ini hanya seorang hamba. Allah mau narik ke depan, monggo ke depan. Allah mau menempatkan saya di Nurul Huda, ayo bismillah. Allah mau katakan Ustadz mulia telat, mboten napa-napa Gusti. Allah mau mengatakan Ustadz rabio maneh, nggih kula nggih kersa Gusti. Sudah. Jadi Pak, panjenengan napa mboten kersa toh? Kita ini bukan ndak mau Pak, nggak berani, asli salah. Lek ngomong pengen, asli pengen kabeh, mulai ujung sini sampai ujung sini roto. Masalahnya satu, rawani.